Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru terkait pelaksanaan seleksi calon ASN tahun 2021, baik itu CPNS maupun P3K. Dan berdasarkan informasi terbaru paparan dari Kepala BKN, untuk pelaksanaan CPNS dan P3K ini kemungkinan akan bersamaan teman-teman, di bulan yang sama dan di minggu yang sama. Dan juga ada beberapa informasi terbaru terkait pelaksanaan seleksi calon ASN, P3K dan CPNS ini. Ada beberapa ketentuan-ketentuan terbaru yang harus teman-teman ketahui agar nantinya teman-teman tidak salah dalam mendaftar CPNS maupun P3K. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate seputar CPNS dan P3K ini. Baik teman-teman, kita lihat di sini. Ini adalah pemaparan dari Kepala BKN teman-teman, pelaksanaan seleksi calon ASN tahun 2021. Kemudian kita lihat lagi, ini adalah jumlah PNS per Desember tahun 2020. Nah, ini adalah jumlah PNS tahun 2020 teman-teman, yaitu sekitar 4.168.118. Kemudian ini adalah jumlah CPNS yang lulus pada tahun 2019. Nah, ini CPNS tahun kemarin teman-teman, tahun 2019. Yang mana di sini ada sekitar 130.882 yang sudah diterbitkan SK CPNS-nya. Ini dari berbagai formasi teman-teman, diaspora, lulusan terbaik, disabilitas, tenaga cyber dan umum. Kemudian kita lihat lagi di sini. Ini adalah statistik P3K tahap pertama teman-teman. Ini tahun 2019 tahap pertama. Jumlah lulus P3K tahap pertama ini sebanyak 51.293 orang. Yang terdiri dari berbagai kualifikasi pendidikan teman-teman, yaitu ada SMA, SMK, diploma, dan sarjana. Kemudian kita lihat lagi di sini. Kemudian tujuan pengadaan ASN ini memperoleh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki karakteristik pribadi memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat. Kemudian mampu berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian memiliki intelijensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi. Kemudian ini adalah calon aparatur sipil negara. Ini ASN ada 3 teman-teman. Yang pertama yaitu P3K, PNS, dan taruna atau taruni sekolah kedinasan. Untuk P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, untuk P3K ini jangka waktunya atau kontraknya ini minimal 1 tahun dan maksimal ini 5 tahun. Kemudian yang PNS, pegawai negeri sipil, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Nah, jadi bedanya P3K dan PNS ini dari segi kontrak teman. Yang P3K ini dikontrak berdasarkan jangka waktu tertentu, sedangkan PNS ini diangkat secara tetap. Kemudian ada satu lagi teman-teman, yaitu ASN taruna atau taruni sekolah kedinasan. Ini adalah untuk sekolah kedinasan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat lagi di sini. Ini adalah gambaran SSC ASN teman-teman, yang mana portal resmi milik BKN. Ini adalah portal resmi teman-teman, yang mana dalam portal resmi ini ada 3 pilihan teman-teman. Yang pertama yaitu SSCN, Sistem Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional. Nah, ini untuk pendaftar CPNS. Kemudian yang kedua yaitu SSCN Dikdin, Sistem Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan Kedinasan. Nah, ini untuk sekolah kedinasan teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu SSP3K, Sistem Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Nah, ini untuk yang P3K. Jadi nanti teman-teman jangan sampai salah mendaftar. Pastikan teman-teman memilih dengan tepat. Kemudian kita lihat lagi di sini data peserta SSCASN pengolahan nilai. Data peserta, data nilai. Nah, ini nanti berdasarkan CAT BKN teman-teman seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kita lihat lagi di sini. Ini adalah fitur SSCASN teman-teman. Yang pertama yaitu ada dashboard.
Instansi maupun Panselnas dapat memonitoring progres pendaftaran maupun pengolahan nilai pada seleksi SSCASN ini. Nah, jadi instansi maupun Panselnas nanti ini bisa memonitoring teman-teman, sudah ada berapa pelamar yang mendaftar dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu verifikasi. Instansi melakukan verifikasi administrasi kepada pelamar secara online atau daring terhadap dokumen yang diunggah berdasarkan persyaratan instansi. Nah, jadi instansi nanti akan melakukan verifikasi administrasi teman-teman terkait dokumen yang sudah teman-teman unggah, baik itu KTP, ijazah, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu portal SSCASN. Pelamar mendapatkan informasi mengenai jadwal, formasi yang dibuka, alur pendaftaran, dan informasi lainnya yang diinput oleh instansi hanya melalui portal SSCASN ini. Nah, jadi di portal SSCASN ini nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi atau mencari informasi mengenai jadwal, formasi yang dibuka, alur pendaftaran, dan informasi lainnya. Jadi pastikan nanti sebelum teman-teman mendaftar, teman-teman cek terlebih dahulu mengenai informasi-informasi atau formasi yang akan teman-teman pilih. Formasi yang dibuka itu berapa, jadwalnya kapan, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman cek terlebih dahulu di portal SSCASN ini. Kemudian yang keempat yaitu helpdesk. Ini adalah fitur bantuan untuk pelamar. Nah, jadi nanti apabila teman-teman mengalami kendala-kendala atau kesulitan, teman-teman bisa masuk ke menu helpdesk ini. Kemudian yang kelima yaitu portal akun dan pendaftaran. Pelamar yang sudah mendaftar hanya perlu masuk ke fitur ini untuk melihat proses verifikasi maupun pengumuman kelulusan. Nah, jadi nanti sebelum teman-teman mendaftar, teman-teman akan membuat akun di portal SSCASN ini. Dan informasi-informasi mengenai kelulusan nanti akan diinfokan di portal tersebut teman-teman, di akun masing-masing tersebut. Jadi teman-teman pastikan mengakses akun masing-masing SSCASN-nya. Kemudian yang keenam yaitu admin instansi dan BKN pusat atau Kanrek, modul yang diperuntukkan admin instansi untuk melakukan pengaturan formasi, lokasi penempatan maupun persyaratan sebelum pendaftaran dimulai. Dan juga untuk BKN pusat atau kantor regional melakukan validasi formasi. Nah, ini adalah wewenangnya dari instansi dan BKN teman-teman. Jadi pelamar tidak punya wewenang di sini. Kemudian kita lihat lagi pengolahan hasil seleksi SKD SKB. Proses pengolahan nilai yang masuk akan diproses pada tahapan ini tanpa campur tangan-tangan dengan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, ini untuk fitur SSCASN. Jadi teman-teman harus paham ini. Kemudian kita lihat lagi fitur portal SSCASN. Nah, di sini ada 3 fitur portal SSCASN teman-teman. Yang pertama yaitu simulasi pemilihan formasi atau SPF. Suatu fitur yang dapat digunakan oleh peserta atau pelamar untuk dapat melihat formasi jabatan yang lowong sesuai dengan klasifikasi pendidikannya di seluruh instansi yang membuka lowongan. Nah, jadi nanti teman-teman bisa melihat formasi jabatan yang lowong sesuai dengan klasifikasi pendidikannya di portal SSCASN ini. Kemudian yang kedua yaitu pengumuman, fitur yang dapat dipantau pelamar mengenai pengumuman pendaftaran seluruh instansi dan juga link pengumuman instansi-instansi. Nah, ini untuk pengumuman. Kemudian alur dan petunjuk penggunaan, fitur petunjuk bagi pelamar untuk mengetahui tahapan pendaftaran sampai akhir proses seleksi CASN berupa buku pedoman dan gambaran besar alur seleksi. Nah, jadi nanti akan ada buku pedoman dan gambaran besar untuk alur seleksi CPNS maupun P3K ini. Kemudian ini adalah integrasi instansi sumber data SSCASN. Yang pertama yaitu integrasi nomor induk kependudukan atau NIK digunakan sebagai awal data pendaftaran SSCASN bekerja sama dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil. Nah, jadi nanti teman-teman ketika akan mendaftar CPNS maupun P3K, teman-teman akan menginput NIK atau nomor induk kependudukan. Nah, jadi ini nanti akan otomatis terintegrasi dengan Ditjen Dukcapil teman-teman. Ini untuk yang NIK. Kemudian yang kedua yaitu pengecekan data NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Dilakukan untuk validasi data pendidik dan tenaga kependidikan yang terdata pada Dapodik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Integrasi data akreditasi program studi maupun akreditasi universitas dan lembaga pendidikan tinggi. Dilakukan dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan data nomor ijazah untuk diintegrasikan sebagai validasi pendidikan pelamar SSCASN. Nah, ini nanti juga akan terintegrasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan teman-teman terkait pengecekan NUPTK dan data yang terdaftar di Dapodik dan juga pengecekan mengenai integrasi data akreditasi prodi dan juga akreditasi universitas.
Kemudian yang ketiga yaitu integrasi STR, surat tanda registrasi adalah kerjasama BKN, Kementerian Kesehatan yang diintegrasikan bersama KKI, Konsil Kedokteran Indonesia, KTKI, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, KFN, Komite Farmasi Indonesia. Nah, integrasi STR ini untuk tenaga kesehatan teman-teman, seperti perawat dan lain sebagainya. Nah, ini dia teman-teman rencana pelaksanaan seleksi CASN tahun 2021. Ini adalah paparan dari BKN teman-teman. Kita lihat di sini. Seleksi sekolah kedinasan tahun 2021 diperkirakan akan dimulai dengan pendaftaran pada bulan April tahun 2021. Nah, jadi untuk sekolah kedinasan ini lebih awal teman-teman, pada bulan April tahun 2021. Kemudian, seleksi P3K guru tahun 2021 dengan formasi 1 juta guru diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2021. Nah, jadi untuk P3K guru honorer ini diperkirakan pada bulan Mei tahun 2021, teman-teman. Kemudian, seleksi CPNS tahun 2021 dan P3K non-guru diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2021. Nah, jadi pelaksanaan CPNS dan P3K ini kemungkinan akan bersamaan, teman-teman, di bulan yang sama maupun di minggu yang sama. Kemudian, pendaftaran dan verifikasi P3K guru tahun 2021 akan dilakukan melalui SSP3K, Sistem Seleksi PPPK, dan ujian seleksinya direncanakan dengan menggunakan UNBK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini untuk yang P3K. Kemudian pendaftaran dan verifikasi CPNS tahun 2021 akan dilakukan melalui SSCN, Sistem Seleksi CPNS, dan ujian seleksinya akan menggunakan CAT BKN. Nah, ini untuk CPNS teman-teman seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ini adalah alur pelaksanaan P3K guru tahun 2021. Yang pertama yaitu penetapan kebutuhan formasi. Kemudian yang kedua yaitu passing grade. Nah, jadi nanti Kemenpan RB akan menerbitkan passing grade untuk pelaksanaan P3K ini teman-teman, yang harus teman-teman penuhi. Kemudian yang kedua yaitu BKN, pendaftaran, pengolahan nilai, penetapan NIP. Ini wewenangnya dari BKN sebagai tim pelaksana. Kemudian SSCASN P3K ini nanti akan terintegrasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait pengecekan data Dapodik. Kemudian seleksi ujian nasional berbasis komputer atau UNBK terdiri dari 3 tahapan ujian seleksi. Nah, ini untuk yang P3K teman-teman. Kemudian ini adalah persiapan ujian seleksi CPNS tahun 2021. Nah, ini untuk CPNS teman-teman. Persiapan soal SKD. Soal SKD saat ini sedang difinalisasi oleh konsorsium untuk dapat digunakan pada pelaksanaan CPNS 2021. Nah, jadi soal-soal SKD untuk CPNS tahun 2021 ini sedang difinalisasi teman-teman. Jadi teman-teman tunggu saja nanti. Kemudian persiapan soal SKB, BKN, Menpan, dan instansi pembina jabatan fungsional telah melaksanakan rapat pada tanggal 9 Februari tahun 2021 membahas tentang penyusunan dan peremajaan soal SKB yang akan digunakan pada SKB CPNS tahun 2021. Nah, jadi soal SKB ini sudah direncanakan jauh-jauh hari, teman-teman. Kemudian formasi CPNS tahun 2021. Saat ini formasi CPNS tahun 2021 sedang difinalisasi oleh Kementerian Pan RB. Nah, jadi nanti teman-teman tunggu saja informasi terkait formasi CPNS ini. Nah, jadi itulah teman-teman jadwal pelaksanaan dan juga ketentuan-ketentuan terkait pelaksanaan ASN tahun 2021 baik itu CPNS maupun P3K. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.